Apa itu pertobatan kalau dulu hidup dengan kedagingan dan keinginan dunia? Hari ini yang kita kerjakan adalah keinginan-keinginan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Saya sering bilang, pemulihan atau tidak ada pemulihan, dengar baik-baik, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Dengar baik-baik, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Kalau saya mau bilang bahwa harga dari sebuah pemulihan adalah pertobatan. Bila Anda diberkati dengan video kami, klik like, komen, share, dan yang terakhir, klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Tuhan Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan tema pemulihan. Hari-hari ini ada banyak orang sedang bergumul dengan apa yang disebut wabah corona atau virus corona. Orang-orang sungguh rindu supaya kalau bisa virus corona segera pergi. Namun kami percaya bahwa pergumulan hidup bukan hanya virus corona. Pergumulan hidup adalah rumah tangga, hidup, ekonomi, pemulihan diri, pemulihan anak-anak, dan sebagainya. Dan intinya adalah kita rindu supaya ada sebuah perubahan, ada sebuah restorasi di dalam hidup kita masing-masing, bukan? Kita rindu supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan janji firman Allah yang saya ambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14, saya beri tema kunci melihat pemulihan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, orang Israel rindu supaya kehidupan mereka dipulihkan. Orang Israel rindu supaya kalau bisa Tuhan campur tangan dalam persoalan dan pergumulan hidup mereka. Orang Israel rindu supaya kalau bisa kehidupan mereka lebih baik. Orang Israel rindu supaya kalau bisa hidup mereka diangkat dan dipermuliakan Tuhan. Hari ini mungkin kita bukan orang Israel secara jasmani, secara fisik, tapi kita adalah orang-orang Israel secara rohani, gereja Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita butuh pemulihan. Walaupun versinya berbeda-beda. Ada orang yang rindu supaya rumah tangganya dipulihkan. Ada orang yang berpikir dan rindu supaya bisnisnya kembali pulih. Ada orang yang berpikir supaya masa lalunya yang rusak dipulihkan. Ada orang yang berpikir bahwa masa depannya harus dipulihkan. Ada orang yang berpikir bahwa masa depan harus diraih dengan cara yang terbaik. Nah, hari ini saya membagi rahasia bagaimana agar kita bisa dipulihkan dari kehidupan kita yang berantakan. Rahasia bagaimana supaya doa-doa kita didengar. Janji firman Allah tadi dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi kunci pertama untuk kita melihat sebuah restorasi, sebuah pemulihan, sebuah perubahan, maka dimulai dengan satu kunci yang pertama, merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Merendahkan diri berarti kita menempatkan diri di bawah kaki Tuhan. Artinya apa merendahkan diri? Artinya kita buang kesombongan kita buang keangkuhan kita buang semua rasa kemampunya kita dan berubah menggantikannya dari kata Tuhan, Engkau lebih luar biasa. Apa artinya merendahkan diri? Merendahkan diri artinya mengakui bahwa manusia tidak bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi, merendahkan diri artinya mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Merendahkan diri artinya kita pasrah penuh pada kehendak dan rencana Tuhan. Merendahkan diri artinya kita mengakui bahwa kita kecil dan Tuhan besar. Merendahkan diri artinya apa? Kita tinggalkan semua yang kita anggap hebat, luar biasa, dan kita ganti dengan kuasa Tuhan. Merendahkan diri artinya adalah
kita menyerahkan apa yang tak bisa kita lakukan dan menyerahkan kepada kemampuan Tuhan. Hari ini kalau engkau masih merasa bisa, engkau masih merasa sombong untuk bisa melakukan dengan caramu, dengan kekuatanmu, dengar baik-baik, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu mari kita merendahkan diri sambil berkata, Tuhan, aku tak mampu, hanya Engkau, karena itu kuserahkan hidupku, pergumulanku di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kata kunci kedua dikatakan bukan hanya merendahkan diri, namun berdoa. Kata kunci kedua adalah berdoa. Doa adalah napas hidup, kata orang. Doa adalah kuasa. Alkitab berkata doa orang benar bila yakin didoakan maka besar kuasanya. Doa bukan bicara sekedar kata-kata. Doa bukan bicara sekedar sebuah kata yang keluar dari bibir mulut kita. Doa adalah sebuah penyampaian kepada Tuhan, dan kita meyakini bahwa di dalam doa dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Sekali lagi, doa itu bukan kata-kata biasa, karena di dalamnya kita bicara dengan Tuhan. Ketika kita bicara dengan Tuhan, kita sedang mengundang kemampuan Tuhan datang dalam hidup kita. Apa yang engkau tidak bisa lakukan dengan tanganmu, dengan kemampuanmu, engkau masih bisa melakukannya dengan doa. Sering saya bilang bahwa rumah tangga yang sudah mulai bermasalah, rumah tangga yang sedang ada dalam pergumulan, rumah tangga yang sedang ada dalam bencana, atau rumah tangga yang sedang ada dalam titik terakhir dari kehidupan ini, bahwa Tuhan, kalau engkau tidak tolong rumah tangga akan hancur, maka dengar baik-baik. Saya sering bilang, kita akan tetap berdua suami istri kalau kedua-duanya berdoa. Kalau kita mau tetap berjalan berdua sebagai seorang suami istri, dengar baik-baik, kuncinya adalah pasangan hidup harus sama-sama kuat di dalam berdoa. Sebab dengan berdoa kita tetap berdua, tetapi dengan tidak berdoa kita hari ini bisa berdua, tapi satu waktu rumah tangga kita bisa berantakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda, dengar, masa depanmu butuh kepintaran, masa depanmu butuh skill, betul. Masa depanmu butuh kemampuan yang luar biasa dari hidupmu. Tapi dengar, tanpa doa yang kuat, tanpa didasari dengan doa, Alkitab bilang kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang akan melaksanakannya. Apa artinya? Artinya kita bekerja bagian kita, dan biarkan kita berdoa supaya Allah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, kunci melihat pemulihan, kunci melihat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah di dalam ayat yang terakhir dikatakan, dan bukan hanya berdoa dan mencari wajahku. Apa artinya mencari wajahku, Ibu Bapak sekalian? Mencari wajah artinya mencari hadirat Allah, mencari Tuhan itu sendiri. Mencari wajah Tuhan artinya kita kuat datang pada hadirat Allah. Saya percaya bahwa pemulihan hanya terjadi bila kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kunci ketiga adalah cari Tuhan. Saudara-saudara, kata orang, kalau kita cari pemilik proyek kita dapat proyek, kalau kita cari pejabat dapat proyek. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak proyek sorga atas hidupmu, ada banyak proyek sorga atas pelayananmu, ada banyak proyek sorga atas bisnismu, ada banyak proyek sorga atas karir dan jabatan serta pangkatmu. Tuhan sedang punya proyek-proyek besar, Tuhan sedang punya proyek-proyek yang luar biasa. Karena itu carilah Dia pemilik kehidupan, karena saya percaya proyek-proyek hidup ini hanya didapati ketika kita mencari wajah Tuhan. Ibu Bapak sekalian, dan yang terakhir, kunci yang keempat adalah, dengar baik-baik, kunci pemulihan yang terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah pertobatan. Pada ayat yang terakhir dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kunci terakhir adalah berbalik dari jalan yang jahat. Apa arti berbalik dari jalan yang jahat? Yaitu bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat artinya meninggalkan jalan lama dan kembali kepada jalan Tuhan. Meninggalkan jalan yang salah dan kembali pada jalan kebenaran. Menjalankan kehidupan yang dulu salah, sekarang menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Allah. Apa itu pertobatan? Kalau dulu menyakiti hati Tuhan, sekarang hidup kita
hanya menyenangkan Tuhan. Apa itu pertobatan? Kalau dulu hidup dengan kedagingan, sekarang hidup dengan roh Allah. Apa itu pertobatan? Kalau dulu hidup dengan kedagingan dan keinginan dunia, hari ini yang kita kerjakan adalah keinginan-keinginan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Saya sering bilang, pemulihan atau tidak ada pemulihan, dengar baik-baik, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Dengar baik-baik, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Kalau saya mau bilang bahwa harga dari sebuah pemulihan adalah pertobatan, tiket untuk sebuah pemulihan adalah pertobatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingin rumah tanggamu dipulihkan, suami harus bertobat, istri harus bertobat, anak-anak harus bertobat. Kalau engkau mau masa depanmu, anak-anak muda, diberkati Tuhan, engkau harus bertobat. Sebab Tuhan akan memulihkan masa depanmu. Saya tidak peduli hari ini hidupmu hancur, hari ini hidupmu berantakan. Saya tidak peduli hari ini hidupmu kelihatan kacau. Selama engkau datang pada Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan. Dan yang paling penting, kalau engkau mau bertobat dan mengatakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah bukan hanya Allah yang dapat menciptakan langit dan bumi. Dia akan menciptakan masa depanmu, Dia akan pulihkan masa depanmu. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, hidup saya sudah rusak, hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah berantakan. Apakah saya bisa dipulihkan? Bisa, selama hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kalau engkau mau bertobat. Kalau engkau mau bertobat, saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup. Cara bagaimana kita bisa bertobat, Pak Pendeta? Jawaban saya sederhana, datang pada Tuhan pertama. Datang pada Tuhan dan minta ampun sungguh-sungguh atas setiap dosa kita. Akui setiap dosa kita, akui setiap kelemahan kita, akui setiap hal-hal jahat yang kita lakukan, akui setiap hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan dan jangan berbuat lagi. Itulah pertobatan. Pertobatan artinya kita kembali pada jalan Tuhan. Apa maksud saya? Dengar baik-baik, pertobatanlah yang menghasilkan pemulihan. Pertobatanlah yang akan menghasilkan karya-karya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Apapun yang kau gumulkan hari ini, apapun yang kau doakan hari ini, apapun bebanmu, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun kerinduanmu, saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan pasti memberkati kita. Bila Bapak Ibu nonton video ini, mungkin video ini akan berakhir, tapi saya berdoa supaya roh Tuhan mengikuti saudara, agar satu waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan bila saudara adalah orang yang sedang menonton video ini diberkati, saudara-saudara ingin didoakan, angkat tangan dan kita berdoa. Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengar firman Allah, setiap mereka yang punya pergumulan, setiap mereka yang rindu pergumulannya dipulihkan, setiap mereka yang rindu rumah tangganya dipulihkan, pekerjaan, bisnis, karir mereka dipulihkan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, gerakan hati mereka, minimal mereka melakukan ini, yaitu pertama, merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh, tapi mengakui Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kami berdoa dan kami tetap kuat di dalam doa, karena kami tahu rahasia dari pemulihan, rahasia daripada hidup diberkati adalah kuat di dalam doa. Yang ketiga, Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mencari wajah-Mu, bukan hanya cari wajah manusia, bukan hanya cari pertolongan dari manusia, tapi kami cari pertolongan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan, kami tahu bahwa pemulihan hanya bisa terjadi atas kehidupan kami, hidup kami makin diberkati bila kami bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kami yang dengar video ini, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkat-Mu di atas kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, bantu saya untuk share, klik like, dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng sehingga Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila Anda diberkati dengan video kami, klik like, comment, share, dan yang terakhir klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami.